Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita semua jemaah, telah berwasiat kepada hamba-hambanya yang beriman di dalam kitabnya yang mulia. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekallah kalian, persiapkanlah bekal. Namun perhatikan jemaah, tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sekadar Allah memberikan pesan saja kepada kita untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan apa yang akan dibawa pulang, tetapi bahkan Allah juga berikan bocorannya kepada kita, saking maha baiknya Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, bahwasanya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ada apa dengan takwa, teman-teman? Bahkan di ayat lainnya juga Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara soal takwa, maka ada satu hal yang mesti kita pahami terlebih dahulu. Kita sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, yaitu tentang hakikat dari takwa itu sendiri. Jikalau kita perhatikan jamaah, begitu banyak definisi-definisi yang telah dijelaskan, telah disebutkan oleh para ulama. Dan jikalau disimpulkan semuanya menjadi satu definisi ringan, jika dirangkum, dikumpulkan menjadi satu definisi ringkas, maka takwa itu adalah bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, teman-teman. Dan ternyata jamaah, sadar atau tidak sadarnya kita, ternyata kita telah mempraktekkan ketakwaan itu. Kita telah mempelajarinya. Kita telah melaluinya. Di mana? Di dalam bulan Ramadan yang telah berlalu bersama kita. Coba kita perhatikan teman-teman. Di dalamnya Allah perintahkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka apa yang kita lakukan? Kita pun berpuasa di dalamnya. Kita menahan lapar dan haus kita, mulai dari subuh sampai dengan maghribnya, yang ini berlangsung selama sebulan penuh bagi yang tidak memiliki uzur. Kita berusaha menahan hawa nafsu kita, syahwat kita, dari hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhoi, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu untuk apa? Untuk kita menerapkan, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam menjalankan perintahnya dan taat dalam meninggalkan segala bentuk larangannya. Dan juga Allah menyuruh kita di dalamnya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka kita pun membaca Al-Qur'an. Kita bertilawah Al-Qur'an. Bahkan ada kalanya kita membuat agenda untuk itu. Kita membuat agenda di setiap harinya, paling minimal kita menargetkan untuk membacanya, paling minimal setiap harinya itu kita baca 1 juz agar bisa mengkhatamkannya di akhir Ramadan. Di dalamnya juga Allah menyuruh kita untuk di 10 hari terakhirnya untuk kita beriktikaf. Maka kita pun pergi beriktikaf. Kita pergi ke masjid, tinggal di masjid, bahkan tidur di masjid. Walaupun itu hanya beralaskan dengan karpet masjid, tetapi kita meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia kita. Meninggalkan urusan-urusan dunia kita. Untuk apa? Untuk fokus meningkatkan keimanan kita.
kedekatan kita, ketakwaan, ketaatan kita, dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya tinggal di rumah, tidur di atas kasur yang empuk lagi nyamannya dan seterusnya. Masih banyak lagi hal-hal yang tanpa sadar ternyata banyak pelajaran, banyak faedah yang bisa diambil di dalamnya. Sampai kemudian jamaah, perhatikan, setelah bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita, maka di tanggal 1 Syawalnya, setelah sebelumnya Allah memerintahkan kita ya untuk berpuasa sebulan penuh, maka di tanggal 1 Syawalnya kita dilarang untuk berpuasa. Maka apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berpuasa karena beralasan telah nyaman dengannya? Atau kita masih ingin menambahnya karena masih mampu dengannya? Tidak, teman-teman. Kenapa? Karena ini bukan soal mampu atau tidaknya kita sampai kita mau lakukan. Ini bukan tentang nyaman atau tidak nyamannya kita sampai kita mau tinggalkan. Tetapi ini tentang bagaimana kita mendengar apa yang tersampaikan oleh kita melalui Quran dan Sunnah, kemudian kita taat di atasnya. Ini tentang bagaimana kita menjalankan apa-apa yang Allah larang, baik dalam menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, baik dalam keadaan ya kita senang maupun dalam keadaan kita sedih sekalipun. Ini tentang bagaimana kita meninggalkan segala bentuk larangan Allah, baik dalam keadaan, dalam kondisi kita senang dengan hal itu, nyaman ketika melakukannya, atau ada rasa bahagia ketika bersamanya. Namun ketika datang larangan, maka kita pun tinggalkan. Itulah takwa jamaah. La'allakum tattaqun. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang berlalu bersama kita juga ini adalah sebagai bentuk karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan juga sebagai bentuk sarana dan latihan untuk kita agar kita bisa mulai membiasakan diri, mulai melatih diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, jika kita sudah mulai terbiasa, mulai membiasakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dalam menjalankan perintahnya dan taat dalam meninggalkan segala bentuk larangannya, dan tidak hanya sampai situ, tidak hanya sekedar mengerjakan dan meninggalkan, tetapi kita barengi dengan intifal, mengharapkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran pahala dan semisalnya. Dan juga kita mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan itu ikhlas karena Allah, dan juga semua itu dibangun di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian jamaah, kita ketika sudah mulai begitu, maka Allah akan memudahkan kita untuk mencapai tingkatan derajat takwa yang sesungguhnya. Dan dengan demikian, para pelakunya akan berhak untuk mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan oleh hamba-hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, seperti diberikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki bahkan dari arah yang tidak kita sangka-sangka sekalipun. Wa yaj'al lahu min amri yusra, diberikan ya, dipermudah segala urusannya, diampuni dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya, dan seterusnya. Dari hal-hal keutamaan-keutamaan yang akan diperoleh oleh hamba-hamba yang bertakwa. Itu dia jamaah. Maka dari itu ayo kita mulai dari sekarang, mulai membiasakan diri, melatih diri kita, memanfaatkan waktu yang Allah berikan, tidak menyanyiakannya pada hal yang sia-sia, percuma, atau bahkan bisa memudaratkan kita di suatu hari nanti. Memanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita, kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bermohon kepada Allah agar kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun ujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.